sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum, halo teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba. Puji dan syukur tentulah harus kita panjatkan atas segala hal, atas segala nikmat yang telah Allah anugerahi kepada kita. Salah satu nikmat yang jelas setiap harinya, tapi kita sering lupa, yaitu nikmat bisa bernapas dengan baik. Yang mana kalau mau kita kalkulasikan antara harga oksigen dengan kebutuhan oksigen manusia sendiri, itu akan membuat kita speechless. Misalnya, kebutuhan oksigen manusia biasa dengan aktivitas santai itu sekitar 0,25 liter per menit. Kalau kita hitung dalam 24 jam, kira-kira berapa ya? Yuk kita hitung. Wah, Masya Allah ya teman-teman, ternyata kalau semisalnya kita bayar, per harinya kita harus mengeluarkan 9 juta hanya untuk bernapas. Tapi Allah dengan kasih sayangnya, dengan Rahman dan Rahimnya, memberikan itu cuma-cuma. Kemudian sholawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau yang hidup mendahulu kita, tapi lifestyle value-nya lebih modern, jauh dibanding kita yang hidup di zaman ini. Ngomong-ngomong tentang lifestyle, ada salah satu industri global yang nilainya sudah mencapai 7 triliun US dollars. Di mana angka ini diprediksikan akan terus bertumbuh, yaitu industri wellness. As you know guys, sebagai seorang muslim, wellness itu sendiri sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Ayo kita bahas wellness in Islam. Check it out! Yang pertama, ada The 5 AM Club in Islam. Komunitas bangun jam 5 pagi sekarang sedang sangat viral. Bahkan dalam buku-buku self-help menyebutkan bahwa ini salah satu kunci dari produktivitas. Pun dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa rahasia seseorang dapat menjalankan hari yang produktif dan tanpa menunda-nunda pekerjaan adalah bangun sebelum matahari terbit.
Dalam Islam sendiri, jauh sebelum adanya tren-tren sekarang, Allah sudah mewajibkan kepada kita, yang mana dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, "Dirikanlah sholat dari matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Sekarang kita jadi tahu, ternyata sholat subuh itu menjadikan kita double benefit. Selain sehat, kita juga dicatat nih sama malaikat. Oke, jangan sampai ketinggalan sholat subuh ya. Semangat sholat subuh. Yang kedua, intermittent fasting. Kalau di Islam, kita kenal dengan istilah apa? Ya, puasa. Intermittent fasting, diet yang lagi tren ini, diklaim terbukti dapat menurunkan berat badan, membuat awet muda, dan sebagai detoksifikasi. Lalu, ada juga penelitian ini, dan ini. Kemudian, di sebuah meta-analisis pada jurnal Nutrition Review yang melibatkan 11,998 orang atau partisipan, membuktikan bahwa efektivitas dari intermittent fasting ini terbukti dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita. Dalam Islam sendiri, tentunya kita ketahui bahwa puasa itu sangat dianjurkan yang sudah dicontohkan oleh orang-orang alim terdahulu. Serta puasa itu amalan yang cukup spesial bagi Allah. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya." Ternyata puasa itu nggak cuma menahan lapar dan haus, tapi investasi dunia dan akhirat. Ketiga, gratitude. Dalam Islam sendiri, kita menyebutnya dengan bersyukur atau rasa syukur yang kita timbulkan. Nah, kalau menurut psikologi modern, bersyukur itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Menurut riset terbaru yang diterbitkan oleh salah satu jurnal psikologi terkemuka, menyatakan bahwa rasa syukur memediasi hubungan antara kebahagiaan dan kesejahteraan mental seseorang. Nah, dalam Islam, Allah juga udah janji ini ke kita. Yang Allah berfirman, "Sesungguhnya barang siapa bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmatnya." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, ternyata sebegitu penting ya teman-teman bersyukur, pun kata Allah, kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya. Maka, ayo kita upayakan, for every time, every moment, say hamdalah, and bersyukur kepada Allah. Let we say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, I'm sure you know about manifesting and positive self-talk, di mana tagar-tagar seputar manifesting sangat-sangat hit. Bahkan kontennya sudah ditonton lebih dari miliaran kali. Orang-orang membuat vision board, afirmasi positif, dan percaya bahwa pemikiran itu dapat mendatangkan realitas. Tapi, peneliti juga ngingetin kalau manifestasi yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan overconfidence dan false hope. Nah, dalam Islam ada konsep yang lebih balance atau seimbang dan lebih powerful, yaitu doa dan tawakal. Sebagaimana hadis Rasulullah yang di bawah ini. Positive self-talk dalam Islam adalah bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana cara kita berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada takdir-takdir Allah. Yang mana kita nggak cuma bilang, aku pasti sukses. Tapi, ya Allah, aku sudah berusaha, aku serahkan hasilnya kepada Engkau. Konsepnya dalam Islam, kita disuruh optimis, berpikiran positif. Tapi untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi ya teman-teman, Islam itu sudah menawarkan berbagai solusi. Salah satunya doa dan tawakal. Kelima, giving back. Para ilmuwan menyebutnya dengan the warmth of giving
atau kehangatan saat memberi. Di dalam Islam, Allah juga nyampain ke kita dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya sumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai yang pada setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wah, bayangin kita ngasih 1 tapi dapat 700. Mana sih wealth management, reksadana, atau deposito yang bisa ngasih return 700 kali lipat? Tapi dalam Islam, kita memberi 1, Allah balas menjadi 700 kali lipat. Jadi teman-teman, tren wellness yang katanya kekinian dan canggih itu ternyata dalam Islam sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, di momen Ramadan ini, ayo kita jadikan sarana latihan untuk dapat menjalankan wellness dengan sebaik mungkin. Ditambah privilege kita sebagai seorang muslim. Semoga kita termasuk hamba yang Allah cintai, yang Allah kasih kemudahan untuk kita menjalankan wellness dengan sebaik mungkin. Mungkin sekian kultum singkat dari saya. Tentunya segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Apabila ada hal positif, hal baik yang dapat dipetik lagi dan lagi, itu datangnya dari Allah. Pun jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari penyampaian ini, mohon kiranya untuk dimaafkan karena itu tentu datangnya dari saya pribadi. Maka akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.